Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nuralita dan teman-teman lainnya akan membahas mengenai gajah. Dimulai dari saya, yaitu akan membahas mengenai apa itu gajah dan bentuknya. Gajah atau Elephas maximus adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Secara tradisional terdapat dua spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika atau Locodonta africana dan gajah Asia atau Elephas maximus. Walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika merupakan spesies yang berbeda atau Locodonta africana dan Locodonta cyclotis. Gajah tersebar di seluruh Afrika, Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Selanjutnya ada bentuk pada gajah. Gajah adalah hewan darat tersebar di dunia. Tinggi gajah Afrika kurang lebih 3 hingga 4 meter dan masanya bervariasi antara 4.000 hingga 7.000 kg. Sementara tinggi gajah Asia adalah 2 hingga 3,5 meter dan masanya 3.000 hingga 5.000 kg. Gajah jantan lebih besar daripada gajah betina, baik itu gajah Asia maupun gajah Afrika. Di antara gajah-gajah Afrika, gajah di hutan lebih kecil daripada gajah di sabana. Kerangka punggungnya terhubung dengan persendian yang erat, sehingga membatasi fleksibilitas tulang tersebut. Gajah Afrika memiliki 21 pasang rusuk, sementara gajah Asia memiliki 19 atau 20 pasang. Taksonomi gajah. Yang pertama, gajah termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Proboscidea, family Elephantidae, genus Elephas, dan spesies Elephas maximus. Untuk selanjutnya, saya akan ngejelasin tentang anatomi dan morfologi gajah. Yang pertama, sistem pernapasan gajah. Gajah bernapas melalui lubang hidung yang ada pada belalai gajah, lalu masuk ke dalam laring, faring, bronkus, lalu ke paru-paru. Dari paru-paru kemudian oksigen diangkut oleh darah menuju jantung. Dari jantung, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh ini didapatkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut diangkut menuju jantung ke dalam paru-paru dan keluar melalui organ yang sama pula. Gajah adalah satu-satunya hewan yang diketahui tidak memiliki ruang pleura. Namun sebaliknya, pleura parietal dan visceral keduanya terdiri dari jaringan ikat padat yang bergabung satu sama lain melalui jaringan ikat longgar. Kurangnya ruang pleura, namun secara bersamaan dengan diafragma yang luar biasa tebal, dianggap sebagai adaptasi evolusioner yang mengungkapkan gajah tetap bisa berada di bawah air untuk jangka waktu yang cukup lama sambil bernapas melalui belalainya yang muncul ke udara. Hal ini disebut atau dikenal dengan snorkel. Baik, saya Salsabila Oktavianti akan memaparkan tentang sistem reproduksi gajah. Gajah betina memiliki klitoris yang panjangnya dapat mencapai 40 cm. Pulpanya terletak di antara kaki belakang, sementara pada kebanyakan mamalia, vulva terletak di dekat ekor. Kelenjar susu gajah betina menempati ruang di antara kaki depan, sehingga bayi gajah yang sedang menyusui dapat dijangkau oleh belalang sang induk. Gajah juga memiliki organ yang unik, yaitu kelenjar temporal yang terletak di kedua sisi kepala. Organ ini terkait dengan perilaku seksual. Gajah jantan mengeluarkan cairan dari kelenjar tersebut dalam keadaan emas. Gajah betina juga didapati mengeluarkan cairan dari kelenjar temporal. Kemudian, gajah betina akan kawin pada umur 9 tahun atau lebih.
Lama bunting atau gestasi yaitu 18-22 bulan dan akan melahirkan anak yang mempunyai berat 100 kg atau lebih. Kematangan seksual tercapai pada usia 8-14 tahun. Siklus estrus gajah betina berlangsung selama 14-16 minggu dengan fase folikular selama 4-6 minggu dan fase luteal selama 8-10 minggu. Pada fase folikular, gajah mengalami 2 kali peningkatan kadar hormon lutein, sementara sebagian besar mamalia hanya mengalami 1 kali saja. Peningkatan pertama dapat memberi sinyal kepada gajah jantan bahwa sang betina sedang mengalami siklus estrus dan mengubah baunya, tetapi ovulasi baru terjadi pada peningkatan kedua. Tingkat kesuburan pada gajah betina mulai berkurang pada usia 45-50 tahun. Gajah jantan sering berperilaku mengamuk atau kegilaan, sering disebut mas, dengan tanda adanya sekresi kelenjar temporal yang meleleh di pipi, di antara mata dan telinga, dengan warna hitam dan berbau merangsang. Perilaku ini terjadi 3-5 bulan, sekali selama 1-4 minggu. Perilaku ini sering dihubungkan dengan musim birahi walaupun belum ada bukti. Baik, di sini ada gambar sistem reproduksi gajah betina dan organ-organnya. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi dari telinga. Telinga gajah memiliki landasan yang tebal dan ujung yang tipis. Daun telinga gajah atau pina memiliki sejumlah pembuluh darah yang disebut darah kapiler. Darah yang hangat mengalir ke pembuluh darah kapiler sehingga membantu mengeluarkan panas tubuh yang berlebih. Telinga gajah juga mampu mendengarkan frekuensi yang rendah dan paling sensitif pada frekuensi 1 Hz. Nah, kali ini kita akan membahas belalai pada gajah. Belalai atau proboscis adalah penggabungan hidung dengan bibir atas, walaupun pada tahap fetus bibir atas dan belalai masih terpisah. Belalai gajah panjang dan terspesialisasi agar dapat dengan mudah digerakkan. Belalai memiliki kurang lebih 150.000 vaskulus otot tanpa tulang dan sedikit lemak. Belalai gajah memiliki beberapa fungsi, seperti bernapas, mencium bau, menyentuh, menggapai, dan menghasilkan suara. Kemampuan belalai untuk melintir dan melingkar memungkinkan pengambilan makanan, bergulut dengan sesamanya, dan mengangkat beban dengan massa hingga 350 kg. Dengan belalainya, gajah dapat menjangkau ketinggian hingga 7 meter dan menggali untuk mencari air di bawah lumpur atau pasir. Pada umumnya, gajah memiliki 26 gigi. Di antaranya terdapat gigi seri yang disebut taring, 12 gigi geraham kecil susu, dan 12 gigi geraham. Tidak seperti kebanyakan mamalia yang pada awalnya memiliki gigi susu yang kemudian digantikan oleh gigi dewasa permanen, gajah merupakan hewan polyphyodon atau dalam kata lain memiliki siklus rotasi gigi sepanjang hidupnya. Baik, selanjutnya ada taring. Taring gajah merupakan modifikasi gigi seri kedua di rahang atas. Taring tersebut menggantikan gigi susu ketika gajah berumur 6 hingga 12 bulan dan tumbuh sekitar 17 cm per tahun. Taring yang baru tumbuh memiliki lapisan enamel yang nantinya akan luntur. Taring dapat digunakan untuk menggali untuk menemukan air, garam, dan akar, menguliti atau menandai pohon, dan menyingkirkan pohon dan cabang yang menghalangi jalan. Saat sedang berkelahi, taring digunakan untuk menyerang dan bertahan, serta untuk melindungi belalai. Selanjutnya yaitu ada kulit. Kulit gajah pada umumnya sangat keras dengan ketebalan 2,5 cm di punggung dan sebagian kepalanya. Kulit di sekitar mulut, anus, dan di dalam telinga jauh lebih tipis. Warna kulit gajah pada umumnya abu-abu, tetapi gajah Afrika tampak berwarna kecoklatan atau kemerahan setelah berkubang di lumpur yang berwarna. Gajah Asia mungkin menunjukkan tanda-tanda depigmentasi, terutama di dahi, telinga, dan kulit di sekitarnya. Anak gajah memiliki rambut yang berwarna kecoklatan atau kemerahan, terutama kepala dan punggungnya. Begitu gajah menjadi dewasa, rambut mereka menjadi lebih gelap dan jarang, tetapi konsentrasi rambut dan rambut kejur atau bristle yang padat masih dapat ditemui di ujung ekor, dagu, alat kelamin, dan di sekitar mata dan bukaan mata. Gajah Asia umumnya memiliki lebih banyak rambut daripada gajah Afrika. Baik, selanjutnya saya Nenu Samsia akan mencoba sedikit memaparkan materi mengenai organ internal pada gajah. Gajah memiliki kantong di tenggorokan yang dapat digunakan untuk menyimpan air.
Sementara itu, massa jantung gajah kurang lebih 12 hingga 21 kg. Jantung gajah memiliki apeks berujung ganda yang merupakan karakteristik yang tidak biasa pada mamalia. Saat berdiri, jantung gajah berdetak 30 kali per menit. Tidak seperti hewan lain, kecepatan detak jantung gajah bertambah 8 hingga 10 detak per menit ketika sedang berbaring. Diafragma gajah melekat pada paru-paru, dan pernapasan lebih bergantung pada diafragma daripada perluasan tulang rusuk. Gajah tidak memiliki rongga pleura, tetapi memiliki jaringan ikat yang membantu gajah menghadapi perbedaan tekanan saat tubuhnya berada di bawah air dan ketika belalainya keluar dari permukaan air untuk menghisap udara. Walaupun kebenaran penjelasan ini telah dipertanyakan. Menurut penjelasan lain, adaptasi ini ada karena membantu gajah menghisap air melalui belalai. Gajah menghisap udara dengan menggunakan belalainya, walaupun sebagian udara juga masuk melalui mulut. Gajah juga memiliki sistem fermentasi usus belakang, dan panjang ususnya dapat mencapai 35 meter. Sebagian besar asupan makanan gajah tidak dicerna meskipun prosesnya berlangsung hingga sehari. Selanjutnya terdapat habitat gajah. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Saat ini terdapat 2 spesies gajah di Indonesia, yakni gajah Sumatera atau Electus maximus sumatranus dan gajah Kalimantan Electus maximus bernensis. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia. Nama ilmiahnya yaitu Electus maximus sumatranus. Di alam bebas, gajah Sumatera hanya hidup di Pulau Sumatera. Saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan digolongkan ke dalam daftar merah IUCN. Habitat gajah Sumatera, yakni hutan alam di Pulau Sumatera, sedang mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian habitat gajah. Dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup mamalia darat terbesar ini. Gajah Sumatera hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter dpl, tapi juga sering ditemukan merambah ke dataran yang lebih tinggi. Jenis hutan yang disukainya adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Populasinya tersebar di 7 provinsi meliputi Nanggrai Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Gajah Kalimantan adalah subspesies dari gajah Asia dan dapat ditemukan di Kalimantan Utara dan Sabah. Asal-usul gajah Kalimantan masih merupakan kontroversi. Terdapat hipotesis bahwa mereka dibawa ke Pulau Kalimantan. Gajah Kalimantan, keberadaan populasinya ditemukan di wilayah Sabah, Malaysia, dan di wilayah Kalimantan bagian utara. Perilaku makan. Gajah mengambil makanan dengan cara direnggut, dipatahkan, dan dirobohkan menggunakan belalainya sebagai alat utama untuk mengambil pakan. Di samping belalai, biasanya gajah juga memanfaatkan gading, dahi, kaki depan, dan mulut sebagai alat bantu dalam aktivitas makannya. Faktor cuaca juga diketahui sangat berpengaruh terhadap frekuensi makan gajah. Karena dari hasil pengamatan, ternyata gajah akan menghentikan aktivitas makan ketika cuaca panas dan berpindah ke tempat yang lebih teduh untuk berteduh melindungi diri dari sekatan panas. Walaupun fakta menunjukkan bahwa jenis pakan yang disukai masih banyak tersedia di habitatnya. Fakta unik mengenai gajah. Keluarga gajah dipimpin oleh seekor betina. Berbeda dengan kawanan hewan lain, keluarga gajah justru dipimpin oleh seekor betina. Pemimpin yang dipilih adalah gajah yang berusia paling tua. Karena semakin tua seekor gajah betina, maka semakin kuat pengaruhnya dalam sebuah kawanan. Dalam satu keluarga gajah tidak akan ditemukan gajah jantan dewasa, karena gajah jantan hanya akan hidup bersama kelompoknya selama 15 tahun sebelum berpisah dengan induknya. Kemudian gajah hanya butuh tidur selama 4 jam. Seekor gajah hanya tidur selama 4 jam dalam semalam. Bagi gajah, tidur nyenyak bukanlah hal yang mudah, karena kebanyakan gajah justru menghabiskan waktu istirahatnya dengan tidur sambil berdiri. Dan gajah menghabiskan 16 jam waktunya untuk makan. Kemudian fakta unik lainnya mengenai gajah adalah gajah mempunyai memori yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.